Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendro Utomo, calon guru penggerak angkatan 10. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan teman saya, partner saya dalam satu unit tugas, yaitu Ibu Diantika. Kebetulan Bu Diantika ini mengajar di Mapel Produktif, yaitu PKK jurusan AKL, Akuntansi Keuangan Lembaga. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Hendro. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sangat baik. Dengan padatnya acara Ibu, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyempatkan untuk saya untuk melakukan observasi ya Bu ya. Ya. Oke, saya ingin menyampaikan tujuan dari praobservasi ini yaitu adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Adapun tujuannya melakukan percakapan praobservasi ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum memulai pembelajaran agar lebih siap sehingga memberikan pembelajaran yang menarik bagi murid. Seperti itu ya buat Ibu ya. Oke, langsung saja saya akan coba bertanya pada poin pertama yaitu kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai dari nanti saat observasi di kelas Ibu? Pembelajaran. Terima kasih Pak Hendro. Perlu saya informasikan bahwa tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di tahun pelajaran ini untuk mata pelajaran PKK ini, yang pertama ada 3 poin Pak sebenarnya. Yang pertama itu saya berharap peserta didik ini secara kreatif mampu membuat proposal usaha dengan baik dan benar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah peserta didik mampu memahami bagaimana cara pemasaran produk dengan baik dan menarik pastinya. Dan yang terakhir, tujuan dari PKK ini sendiri itu peserta didik mampu membuat laporan keuangan setelah apa yang mereka buat gitu, atau produk yang mereka buat itu mereka mampu membuat laporan keuangannya di akhir. Seperti itu kalau untuk tujuan pembelajarannya. Oke, baik, ada 3 ya Bu ya dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama membuat proposal usaha, yang pertama, yang kedua adalah membuat kemasan produk, kemasan produk, yang ketiga adalah membuat laporan keuangan. Oke, itu sudah cukup baik sesuai dengan tujuan yang ingin terapkan. Iya, betul. Oke, yang mungkin pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan area perkembangan yang ingin Ibu capai dari tujuan yang ada nanti di kelas atau di observasi saat dari tujuan 3 itu? Oke. Untuk area perkembangan yang ingin saya capai itu ada 2 Pak. Saya bisa melihat dari area atau aspek dari pengetahuan itu sendiri dan aspek keterampilan. Nah, untuk aspek keterampilan atau pengetahuan itu sendiri, yang pertama saya tujuannya adalah berharap siswa itu dapat memiliki pengetahuan tentang proses bagaimana pembuatan produk kreatif dan kewirausahaan. Itu secara pengetahuannya. Dan secara keterampilannya, aspek keterampilan di sini siswa memiliki kemampuan dasar tentang produk sampai membuat produk sampai dengan membuat laporan keuangan suatu produknya yang mereka buat nanti. Oke, baik. Jadi nanti yang Ibu ingin kembangkan dari segi pengetahuan adalah dari segi proses produknya ya Bu ya, proses dari produk pembuatannya. Lalu dari segi keterampilannya yaitu adalah membuat hasil produk itu sendiri. Lalu sampai membuat laporan dari hasil produk itu ya. Oke, terima kasih Ibu. Yang ketiga pertanyaannya, bagaimana nih rancangan pembelajaran yang ingin Ibu pakai di kelas nanti? Oke. Untuk rancangan pembelajaran di sini saya menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi ya Pak ya. Karena kan memang sesuai dengan kurikulum yang digunakan sekarang gitu ya, kurikulum Merdeka ini, dan di kelas juga kan anak-anak itu beragam ya Pak ya. Jadi dengan pembelajaran diferensiasi ini nanti kita sebagai pendidik itu tahu nih kira-kira apa yang anak butuhkan di kelas, seperti itu. Lalu untuk model pembelajarannya sendiri saya menggunakan PJBL atau Project Based Learning. Di sini nanti anak-anak saya minta untuk membuat suatu produk Pak. Jadi setelah tadi pengetahuannya saya informasikan secara teorinya gitu, anak-anak di sini mampu nanti membuat suatu produk yang nantinya juga akan mereka presentasikan di akhir dari pembelajaran PKK sendiri. Dan untuk metodenya saya menggunakan metode penugasan serta diskusi kelompok. Jadi sebelum mereka merancang atau membuat suatu produk, mereka diwajibkan dulu untuk berdiskusi di kelompoknya sendiri.
apa yang mau mereka buat, nanti mereka kedepannya seperti apa, metode pemasarannya menggunakan pakai metode apa, lalu nanti di akhir mereka harus mempresentasikan laporan tadi gitu, berupa penugasan presentasi atau laporan keuangan yang nanti saya tugaskan. Oke, terkait dengan strategi pembelajaran Ibu, Ibu sudah ingin menyampaikan yaitu berkaitan dengan telah melakukan nanti diferensiasi Ibu ya, yang diintegrasikan dengan kompetensi sosial emosional. Lalu untuk model pembelajarannya Ibu memakai PJBL, Project Based Learning, yang akan nanti hasilnya dalam bentuk produk ya. Oke. Lalu untuk model ininya Ibu nanti penugasan dan diskusi kelompok lalu dipresentasikan di dalam kelas tersebut. Oke. Baik Ibu, terima kasih. Yang poin berikutnya yang akan saya tanyakan, yang keempat, yaitu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas? Ya, media pembelajaran yang saya gunakan gitu ya, itu banyak ya Pak, pasti media teknologi, karena kan memang anak-anak itu butuh pengetahuan dan butuh ide-ide ya Pak. Jadi memang saya menggunakan mungkin menggunakan laptop sebagai teknologi untuk pemaparan presentasinya, lalu anak-anak juga saya minta untuk menggunakan melihat website atau YouTube gitu ya Pak, dari ide-ide kreasi yang sudah ada di luar seperti itu. Mereka bisa aja ATM gitu ya Pak ya, amati, tiru dan modifikasi gitu. Jadi mereka memang harus punya ide-ide nih, dan mereka kreasikan ide tadi supaya bisa lebih berkembang produknya. Itu sih Pak untuk media ya Bu ya. Medianya, mungkin nanti Ibu memakai medianya itu bersifatnya adalah laptop ya Bu ya. Mungkin nanti bisa tambahkan mungkin Fokus atau proyektor, lalu menggunakan aplikasi-aplikasi presentasi memang sangat dibutuhkan ya, karena anak-anak itu mereka presentasi produk, jadi otomatis pasti mereka lebih mengembangkan itu Pak, aplikasi-aplikasi yang di luar yang memang sangat menarik ya untuk ditampilkan gitu. Baik Ibu. Oke, yang poin kelima itu kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Oke, nah, insya Allah sih saya akan melakukan pembelajarannya besok Pak gitu. Jadi saya bisa mempersiapkan untuk besok pembelajaran yang akan Bapak observasi Ibu ya. Baik, berarti nanti sesuai dengan waktu yang Ibu bisa, yaitu hari Kamis tanggal 25 Ibu. 25 nanti mungkin saya akan coba masuk ke kelas Ibu untuk mengobservasi tadi yang sudah kita lakukan diskusi di awal, poin-poin yang saya tanyakan dari tujuan sampai ke waktu dari Ibu melakukan pelaksanaan pembelajaran. Oke Ibu, dari sini mungkin cukup. Nanti saya akan dari observasi ini saya akan melakukan observasi besok ya Bu ya, pada tanggal 25, nanti jam disesuaikan dengan jam Ibu dalam di kelas. Lalu nanti ketika di observasi saya akan, setelah itu ada langkah berikutnya, itu adalah pasca observasi. Nanti kita akan ketemu lagi di observasi dan di pasca observasi. Baik Ibu, terima kasih telah melakukan percakapan pra observasi hari ini. Sebelum ditutup, mungkin Ibu bisa memberikan review atau refleksi dari apa yang kita lakukan di pra observasi ini. Baik Pak, untuk review yang saya akan lakukan nantinya itu di sini saya nantinya akan mencoba menyesuaikan antara tujuan, terus juga aspek-aspek yang ingin saya capai, dan juga saya akan sesuaikan dengan strategi serta model pembelajaran yang nantinya akan saya lakukan ketika nanti ada observasi yang Bapak lakukan ke saya, seperti itu Pak. Baik, mungkin cukup, terima kasih. Saya tunggu besok ketika nanti saat observasi di kelas. Semoga sesuai dengan harapan yang ingin Ibu tadi sampaikan di awal sampai akhir. Dan terima kasih waktunya Ibu. Sama-sama. Bisa melakukan observasi dengan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.